Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Dodi The Geyser, saya tengah berbincang dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Nasruddin Umar. Kiai, ini apa yang Anda sampaikan dalam diskusi kita sebelumnya ini semua terkonfirmasi, apalagi ketika kunjungan Sri Paus Fransiskus ke tanah air dan foto Anda sempat viral. Dan itu menurut saya itu bahasa cinta kasih yang tanpa sekat, tanpa batas. Apa pesan hakiki yang bisa Anda sampaikan terkait dengan momentum Hari Kemenangan hari ini? Iya, hari kemenangan ini harus diwujudkan menjadi sebuah kebudayaan bersama ya kan. Karena intinya semua agama itu cinta. Coba kita lihat dalam Islam itu kan. Kitab suci, kitab Al-Quran. Ada hadis Nabi itu kan. Kalau 6.666 ayat Quran itu dipadatkan, pemadatannya surah Al-Fatih. 7 ayat surah Al-Fatih itu dipadatkan, pemadatannya adalah ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertamanya itu intinya di situ adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari satu akar kata dalam bahasa Arab namanya rahimah. Apa artinya rahimah? Cinta. Jadi 6.000 sekian ayat itu dipadatkan menjadi satu kata cinta. Sama juga agama lain kan. Betul. Kristen, Protestan kasih. Apalagi Hindu. Buddha. Buddha tatuan asih. Engkau adalah aku adalah engkau. Ya. Nah, kita kembangkan. Hai pohon, engkau adalah aku adalah engkau. Jadi bukan hanya orang diberlakukan sebagai tatuan asih. Ya Hindu, apalagi ya kan. Jadi semua agama itu menganjurkan cinta. Kok anehnya ada kebencian di antara para pemeluknya. Nah ini yang kita akan kembalikan. Makanya saya ingin menyampaikan kepada kita semua. Sebetulnya tantangan kita sekarang ini. Bagaimana menjadikan umat dan ajaran agamanya itu menyatu dengan dirinya. Kami sangat yakin ya kalau umat beragama menghayati, mengamalkan agamanya masing-masing. Barangkali kita nggak perlu polisi. Hmm. Barangkali kita nggak perlu satpam. Siapa yang mau ngambil punya orang? Itu Ya. kan mengambil neraka kan. Persoalannya umat berjarak dengan agamanya. Apa kata agamanya, lain dilakukan pemeluknya. Terjadilah patologi sosial, ya kan, kejahatan di mana-mana. Nah maka itu tantangan Kementerian Agama. Bagaimana menjembatani sehingga betul-betul terjadi penyatuan antara umat dengan ajaran agama. Maka itu kriteria ekstra yang kami sangat penting. Bukan sekedar untuk mewujudkan Kementerian Agama yang bersih, wajar tanpa pengecualian. Tapi it's not enough for me. Tapi yang paling penting adalah bagaimana umat itu semakin dekat dengan ajaran agamanya kalau tidak bisa menyatukan. Nah kita lihat, kalau kita semuanya memupuk perasaan cinta dalam kehidupan bertanah air, berbangsa, luar biasa. Ini modal dasar untuk menciptakan kekuatan bangsa yang lebih besar. Dan itu sangat dimungkinkan, karena bagi saya pribadi, ya mungkin saya salah, lebih gampang mencari pertemuan titik temu agama satu dengan agama lain daripada mencari perbedaan. Ya. Nggak ada agama manapun yang menghalalkan korupsi, pendoliman, ketidakadilan. Semua musuh agama menjadi musuh agama yang lainnya juga. Dengan demikian, sebetulnya kalau kita umat beragama ini kompak dengan visi keagamaan kita masing-masing, maka kita akan menjadi ya negara mirip negara malaikat kalau ada malaikatnya ya kan. Kenapa? Kita enak kan. Kenapa harus bertikai kalau bisa kompak? Kenapa harus berbeda kalau bisa sama? Kenapa harus berkonflik kalau kita bisa menyatu? Iya, iya. Indah kan? Kita boleh berbeda agama apapun, lakum dinukum waliyadin. Enak kan? Ya. Coba kita lihat di Indonesia tuh. Teman-teman kita yang beragama non-muslim pun juga ikut halal bihalal kita, ikuti silaturahim kita. Dan kita juga sebagai tuan rumah nggak membedakan satu sama lain. Mereka juga ikut berbahagia loh. Rekan-rekan kita yang beragama lain pada saat lebaran. Kenapa? Karena mereka kita tidak bedakan. Inilah hakikat Islam. Dan saya mohon betul kepada umat Islam ini, marilah kita menjadi corong atau contoh perdamaian dunia. Ya. Ya. Mari kita jadikan Indonesia ini sebagai prototipe khaira ummah. Ya, umat yang ideal. Dan insya Allah mari kita menebarkan cinta satu sama lain, lupakan perbedaan satu sama lain, dan kita saling memaafkan satu sama lain. Insya Allah, Allah telah mengampuni dosa kita secara vertikal, kecuali dosa horizontal antar sesama. Ya. Dengan silaturahim seperti ini, maka dosa vertikal horizontal kita itu sudah lunas, dan kita kayomi waladatuhumu, kita bagaikan bayi yang baru lahir tanpa dosa. Dan saya juga menghimbau, jangan memungut dosa baru lagi. Ya. Insya Allah.
Kiai, ini tantangan terbesarnya sekarang karena era digital ya, dunia tanpa batas, tapi media sosial khususnya itu bisa masuk langsung ke ruang keluarga, ke tangan kita, sehingga mungkin ada pihak-pihak yang tidak ingin melihat Indonesia sebagai negara yang damai. Iya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya itu tadi pesan-pesan global setiap agama itu ya. What is behind the IT itu yang paling penting. Seliberal apapun IT itu, tapi si pengendali IT ini adalah orang yang beragama secara konsisten, jangan khawatir. Ya. Mau pakai handphone apapun juga, sepercanggih anak-anak kecil. Tapi kalau anak itu punya karakter keagamaan yang kuat, jangan khawatir. Mhm. Ya, tetapi persoalannya sekarang ini, kekuatan keagamaan kita itu belum terlalu mengikat di dalam diri setiap individu. Maka itu Kementerian Agama hadir untuk memperkuat kekuatan vital keagamaan setiap individu bangsa Indonesia kita terutama ya kan. Nah maka itu saya mohon pengertiannya kepada semua pihak. Mari kita melupakan perbedaan kecil, jangan diperbesar ya kan. Toleransi itu bukan untuk menyamakan sesuatu yang harus berbeda, tapi juga harus membedakan sesuatu yang sesungguhnya sama. Itulah hakikat toleransi. Nah kalau kita sepakat dengan hal ini, enak sekali. Kita hidup dalam sebuah alam yang penuh kedamaian, lukisan Tuhan ini. Indonesia itu kan indah karena pluralismenya kan, dan pluralitas itu adalah lukisan Tuhan. Jangan ada yang mengacak-acak lukisan Tuhan. Iya. Iya. Pak Menteri, Anda kan juga masih aktif sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Dan kalau kita bicara masjid sebagai sentra ibadah, juga kita harapkan layaknya seperti Masjid Istiqlal menjadi sentra sosial, sentra penyebaran cinta kasih seperti yang Anda masukkan tadi. Dan itu bisa dilakukan oleh seluruh masjid di tanah air. Bagaimana membagi peran ini, Ustadz? Ya antara Kementerian Agama dengan Istiqlal sebetulnya kan selalu menjadi satu paket kan. Siapapun yang Menteri Agamanya otomatis Iya. akan menjadi pimpinan Istiqlalnya. Jadi jangan dipersoalkan sekarang aja. Semua Menteri Agama sebelum saya itu menjadi otomatis pimpinan tertingginya Istiqlal. Iya. Ya cuman mungkin karena menonjol saya juga selaku imam besar ya, saya juga sampaikan ke Bapak Presiden Pak Prabowo, Pak bagaimana posisi saya di Istiqlal? Oh enggak ada masalah. Bahkan itu kan senapas ya kan, Betul. seirama. Ya, dan saling memperkuat. Udahlah nanti tetap posisinya di imam besar Masjid Istiqlal karena memang beliau tahu bahwa peran Istiqlal sekarang kan diminta oleh PBB United Nation ya, Ya. untuk menjadi sebagai masjid model ya kan. Kami diminta untuk datang ke Amerika Latin untuk memberikan semacam pembinaan pada masjid-masjid baru yang dibangun oleh diaspora Timur Tengah yang mengungsi ke Iya. Amerika Latin itu juga ke Afrika. Saya juga bersyukur kenapa Istiqlal ini diminta sebagai model oleh PBB. Kenapa bukan masjid di Timur Tengah yang lain? Ini juga satu hal yang luar biasa ya. Beberapa penghargaan pun juga kita peroleh dari Istiqlal, dari dunia ya, misalnya dari World Bank Bandungnya juga memberikan satu award yang sangat bergensi, yang baru kali ini ada rumah ibadah yang mendapatkan. Selama ini hanya gedung pencakar langit seperti di Dubai Iya. ya di Malaysia gedung kembarnya. Kali ini baru satu rumah ibadah yaitu Istiqlal. Apanya Istiqlal dinilai? Karena paling efisien, paling efektif, paling bersih, paling hijau. Nah ini luar biasa penilaian internasional ini. Dan ini kita bisa buktikan memang bahwa 38% energi digunakan Istiqlal itu solar system. Itu pun juga bantuan dari jamaah. Kemudian juga tidak ada setetes air di antara 75 juta liter yang kita pakai berwudu selama 1 bulan. Itu jatuh ke selokan, semuanya di-recycle bisa langsung diminum. Kemudian juga di dalamnya ada banyak ruang-ruang meeting, bukan hanya untuk dipakai oleh orang Islam, tapi ada dialog antar umat beragama. Kita melakukan perayaan 17 Agustusan lintas agama di Istiqlal. Ada pemberdayaan masyarakat di dalam di Masjid Istiqlal itu. Ada kursus bahasa asing gratis semuanya. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Perancis ya, bahasa Persia, kemudian juga bahasa Hebrew, kemudian juga bahasa Aramaik ada. Dan itu semuanya free. Iya. Dan peminatnya luar biasa banyak. Di Istiqlal itu kita juga ada penginapan gratis ya kan. Mungkin nginapnya 1-2 hari, orang-orang daerah kasihan ngurus perkantorannya di Jakarta daripada nyewa hotel. Nah, breakfast-nya kita pun gratiskan karena ada zakat malnya ada zakatnya jamaah masjid itu kita pakai untuk
Ya bagi kami musafir itu harus dibantu gitu. Betul. Dan mereka semua menjadikan Istiqlal itu sebagai idola ya kan. Dan kami ingin supaya Masjid Istiqlal ini menjadi model juga untuk di Indonesia ya. Dan sekarang yang terakhir kita kembangkan bagaimana belanja di masjid. Jadi masjid itu harus menjadi pusat perekonomian dengan adanya kan setiap orang punya handphone kan. Betul. Jadi kita bisa mesan beras, Online ya. minyak, kebutuhan pokok melalui handphone. Iya. Dan kita kerjasama dengan Gojek dan PT Pos. Dalam tempo 10 menit barang itu dikirim, bahkan bisa beli ikan di masjid. Wow. Nggak ada ikannya di masjid, tapi kita menyambungkan gudang-gudang dan bayar para user itu. Iya. Masya Allah. Jadi pusat ekonomi umat juga ya. Pusat ekonomi umat. Iya, Kiai, ini penasaran saya, selama bertahun-tahun merayakan Idul Fitri di tengah kesibukan saat ini sebagai menteri dan juga sebagai imam besar masjid, apa tradisi yang dilakukan di keluarga Kiai? Iya, bagi kami itu rumah kami sendiri itu jadi kayak istilah itu terminal ya. Karena kami memiliki pondok pesantrennya banyak Iya. ya. Dan santri-santri kami juga banyak lanjut di Jakarta. Kami memiliki pesantren 542 cabang seluruh Indonesia, pesantren Asadiyah. Saya juga pribadi punya 12 ya. Nah, mereka itu lanjut kan pesantren unggulan ya. Jadi sebagian mereka itu lanjut di luar negeri, lanjut di Jakarta ini. Dan alumninya pun juga kita kawinkan di Jakarta. Jadi ada kali sekitar 40 orang alumni kami, pondok kami kawinkan. Dan kalau lebaran ini kami banyak sekali cucu ya. Anak kita sudah lebih 40 orang kita kawinkan, kita ngelamarin, kita memestakan dan seterusnya. Jadi keluarga besar. Keluarga besar. Dan sudah cucunya lebih dari 100 orang. Wah, luar biasa. Dan mereka menganggap kita itu orang tuanya. Betul. Orang tuanya dia nggak ngurus ya, jadi semuanya diserahkan kepada kita. Itu kebahagiaan tersendiri buat kami. Nah, apalagi dengan Menteri Agama ini, ya kami terpaksa melakukan open house 2 hari ya kan. Kan open house yang pertama itu rekan-rekan kantor, rekan sejawat ya kan. Dan hari kedua itu, ya itu tadi, komunitas keluarga besar kami itu. Dan insya Allah, ya sedikit artinya buat kita, tapi memberi kepuasan buat mereka, buat orang lain. Itu luar biasa. Kita bahagia melihat anak-anak kita bahagia, kita bahagia melihat orang lain bahagia, kita bahagia pada saat melihat orang lain bahagia. Bagi saya itu adalah suatu karunia Tuhan. Jangan bahagia di atas penderitaan orang lain, dan jangan bersedih melihat orang lain bahagia. Iya. Mari kita merasakan kebahagiaan bersama ini. Bahagia kita menyaksikan kebahagiaan orang lain, jangan dibalik. Ya kan? Nah, kalau ini bisa kita lakukan semuanya, maka itulah sesungguhnya hakikat dan fungsi agama kan. Iya. Terima kasih. Ya. Pesan Idul Fitri untuk tahun ini buat seluruh pemirsa NTV, Kiai. Ya, baik seluruh para pemirsa NTV. Jadikanlah 11 bulan sesudah Ramadan ini bagaikan Ramadan yang di-extend. Kalau dalam Ramadan kita tidak boleh berbohong, tidak boleh mengkhianati keluarga, mengkhianati orang lain, tidak boleh kita melakukan larangan-larangan yang dilarang oleh agama, maka pertahankan juga sesudah Ramadan ini. Maka itulah jembatan penyeberangan kita menuju Ramadan akan datang dengan cara mempertahankan kualitas Ramadan. Ya, terpatri dalam hati kita sampai Ramadan berikutnya. Dengan demikian, 12 bulan itu terasa Ramadan. Siap. Baik, terima kasih Pak Menteri atas waktunya. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, salam untuk keluarga. Terima kasih. Pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog. Sekali lagi kami ucapkan selamat merayakan Idul Fitri atas nama keluarga besar Nusantara Televisi. Saya Doni Digeser, terima kasih dan sampai jumpa.